Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan meresensi dua buku. Yang pertama, buku antologi atau kumpulan cerita, dan yang kedua tentang ilmu pengetahuan. Nah, yang akan saya resensi pertama kali yaitu buku antologi yang berjudul Anak Lanting. Nah, buku Anak Lanting ini kumpulan cerpen anak SMP dan SD dijadiin satu. Terus buku Anak Lanting ini berjumlah 198 halaman dan diterbitkan oleh Lembayung Embun Candikala. Nah, setelah saya membaca buku ini, saya akan menceritakan satu cerita yang sangat menginspirasi buat teman-teman sekalian. Nah, yaitu ada seorang anak yang bernama Anissa. Ia duduk di bangku SMP. Nah, Anissa ini anak orang kaya, rumahnya besar, mobilnya banyak, dan bapaknya ini seorang pejabat. Nah, dan ibunya itu seorang ibu rumah tangga. Nah, Anissa ini anak satu-satunya di keluarganya. Nah, terus dan Anissa ini anaknya manja. Nah, apa yang ia katakan, apa yang ia mau harus dituruti. Nah, terus beberapa hari kemudian ada sekelompok polisi yang menggerebek rumah Anissa. Nah, ternyata mencari bapaknya. Nah, mencari bapaknya, ternyata bapaknya korupsi. Nah, terus Anissa dan ibunya sangat marah pada bapaknya atau kecewa. Udah kecewa, lalu bapaknya Anissa ini dipenjara selama 2 tahun. Nah, terus si Anissa ini dan ibunya Anissa ini kan hidupnya berdua. Nah, terus rumah sudah disita, mobil juga disita. Terus ibunya Anissa dan Anissa ini bingung mau tinggal di mana. Nah, lalu beberapa hari kemudian Anissa dan ibunya Anissa ini pergi ke desa rumah neneknya. Nah, rumah neneknya ini di desa pelosok itu. Nah, lalu ibunya Anissa ini mendaftarkan Anissa ke sekolah menengah pertama di desa neneknya. Nah, terus Anissa ini merasa sangat berbeda dengan sekolah di sebelumnya. Kan sekolahnya sekolah internasional, fasilitasnya lengkap, dan sekolahnya juga mahal. Nah, terus Anissa merasa merasa tidak nyaman dengan sekolahnya saat ini, atau nggak ada AC, tempatnya kumuh, ruangannya bau teman-temannya yang belum mandi. Nah, terus si Anissa ini marah sama ibunya. Ma, kok bapak bisa korupsi sih? Nah, terus mamanya menjawab, mungkin ini takdirnya. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah. Nah, terus Anissa ini seperti Allah itu tidak adil sama Anissa ini. Anissa merasa Allah tidak adil. Nah, terus Anissa ini merasa Allah itu kok jahat banget sama Anissa. Nah, terus mamanya itu menasihatinya. Nah, Anissa, kamu jangan gitu, Allah itu baik sama kamu. Nah, terus beberapa kemudian ada kabar dari sekolahnya Anissa yang dulu. Kan sekolahnya itu kan setiap tahunnya itu mengadakan seperti studi tour ke luar negeri. Nah, terus kebetulan si Anissa ini tidak ikut. Nah, padahal teman-temannya yang dulu itu naik pesawat ke luar negeri itu kecelakaan, pesawatnya jatuh. Nah, terus mati semua. Nah, terus
ibunya Anissa memberitahu ke Anissa. Nah, terus Anissa, kamu tahu nggak, teman-temanmu dulu yang di SMP Internasional itu semua pada mati. Karena apa? Karena kecelakaan pas di pesawat mau ke luar negeri. Itu pesawatnya jatuh dan mati semua. Nah, terus Anissa merasa sedih atau merasa bersalah kepada Allah yang telah menyelamatkan menyelamatkan kejadian ini. Mungkin kalau bapaknya nggak korupsi atau nggak pindah ke desa, mungkin Anissa juga ikut studi tour sama teman-temannya di SMP-nya yang dulu. Nah, terus Anissa merasa bersalah kepada Allah. Nah, pada intinya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada Allah. Kita selalu berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu saya akan meresensi tentang buku ilmu pengetahuan yang berjudul Rajin Sholat Tapi Masih Keliru. Nah, siapa nih yang teman-teman yang sholatnya masih keliru? Nah, buku ini ditulis oleh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, ditasih oleh Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Munim. Nah, buku ini berjumlah 307 halaman dan diterbitkan oleh Kafilah Publishing. Nah, buku ini dalamnya ini memberitahu kita kesalahan-kesalahan kita saat sholat. Kita udah rajin sholat tapi masih keliru. Nah, mungkin ini buku jawabannya. Nah, saya akan memberitahu kesalahan yang sering kita tidak ketahui. Nah, yaitu kesalahan berpakaian ketika sholat. Yang pertama itu terbuka auratnya. Nah, mungkin celananya bolong. Nah, itu mungkin bisa terbuka auratnya. Dan yang kedua yaitu terbuka bagian tubuh antara bahu dan leher. Dan yang ketiga berpakaian tipis dan menerawang. Dan yang keempat berpakaian ketat. Berpakaian ketat itu sesek, tidak enak dipandang gitu loh. Yang pakai aja nggak enak, apalagi yang mandang. Jadi kalau sholat itu harus berpakaian yang nyaman, rapi, dan wangi. Dan yang kelima, memejamkan sarung atau isbal. Nah, ini ada pendapat pendapat imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Hambali itu banyak perbedaannya, tergantung kita mengikuti imamnya siapa. Nah, terus yang ke 6 yaitu bercorak dan bergambar. Saya pernah sholat, depannya ada orang sholat, di punggungnya itu ada tulisan Soap King. Apa itu Soap King? Raja Sabun. Nah, terus saya nggak kusuk kan sholatnya. Nah, maka ketika kita mau sholat itu berpakaiannya yang polos atau pakai kuku gitu. Dan yang ke-7 yaitu mengenakan sutra. Nah, kelebihan dari buku ini yaitu enak dibaca, gaya bahasanya menarik menurut saya. Nah, mudah dipahami oleh pembacanya dan jelas, ada dalil-dalilnya dan ada pembahasannya juga. Nah, dan kekurangan dari buku ini yaitu tata letaknya itu terlalu rangkat gitu loh, terlalu berdekatan gitu loh. Nah, terlalu berdekatan ya, terus udah sih cuman itu aja. Dan bukunya itu kaku ya, tidak bisa bacanya itu harus di meja. Kalau baca pakai tangan ini susah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.